Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, senang saya bisa menyapa Anda semua dan mari hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan. Renungan firman Tuhan yang singkat di hari ini saya beri tema, tetap berbuat baik di masa sulit. Mari kita lihat Rut pasal yang pertama ayat yang ke-22. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Bapak Ibu, kita tahu bersama, Naomi pada waktu itu mengalami kesusahan. Suami yang dia cintai, anak-anaknya, semuanya meninggal di negeri Moab. Dan rupanya ketika Naomi hendak pulang ke Bethlehem, ada salah satu menantunya, yaitu Rut. Rupanya Rut ini tetap setia dan tetap ikut Naomi hingga sampai ke Bethlehem, di mana pada waktu itu adalah permulaan musim menuai jelai. Saudara, saya banyak belajar dari wanita yang bernama Rut ini. Ketika ia menghadapi masa yang tidak mudah, masa yang sulit bersama dengan mertuanya yaitu Naomi, Rut ini adalah perempuan yang tetap berbuat baik kepada Naomi. Bahkan ia adalah seorang perempuan yang rajin. Ia bekerja di ladang milik Boas yang adalah kerabat daripada Naomi. Dan yang luar biasa, Boas pun sangat kagum kepada wanita yang bernama Rut ini. Mari kita perhatikan Rut pasal 3 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, oleh sebab itu anakku, janganlah takut, segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Luar biasa. Rupanya Rut ini dikenal oleh orang-orang di kota Bethlehem. Di zaman itu mereka semua benar-benar menyaksikan Rut ini adalah wanita yang luar biasa, wanita yang baik. Dia selalu berbuat baik sekalipun menghadapi kesulitan, menghadapi kesusahan, menghadapi tantangan, ia tetap berbuat baik. Saudara, bagaimana dengan kita hari ini? Ketika kita menghadapi musim yang sulit hari-hari ini, berapa banyak orang tidak bisa melakukan apa yang baik? Banyak orang berusaha menggunakan kesempatan-kesempatan di mana di musim-musim yang seperti ini, ketika terjadi kesulitan, terjadi kesusahan, banyak orang mencari cara untuk menjadi kaya. Mereka mencuri, mereka korupsi, mereka melakukan apapun yang jahat untuk kepentingan diri mereka sendiri. Saudara, mari belajar, jadilah orang yang berbuat baik. Sekalipun engkau susah, tapi mari hiduplah dengan jujur, kerjalah dengan baik, jangan mencuri, jangan berdusta. Mari belajar di tengah kesulitan-kesulitan yang kau hadapi. Jangan pernah melakukan kecurangan atau jangan menipu orang lain. Karena dengan engkau menabur apa yang jahat, kelak engkau akan menuai apa yang tidak baik dalam hidupmu. Mari belajar seperti Rut. Ketika ia menabur kebaikan kepada Naomi, ia berbuat yang baik kepada mertuanya. Maka Alkitab mencatat, kemudian akhirnya Rut dipersunting oleh Boas menjadi istrinya. Dan rupanya inilah berkat yang diterima Rut. Akhirnya ia boleh menjadi istri seorang yang kaya raya yang bernama Boas pada zaman itu. Saya percaya Bapak Ibu, ketika hari ini Anda mungkin menghadapi masa yang sulit, Anda menabur kebaikan, memang ini tidak mudah. Anda harus membayar harga. Tetapi percayalah, hasil itu tidak pernah mengkhianati apa yang namanya proses. Memang Anda harus membayar harga, Anda harus melewati proses. Tetapi ketika Anda tekun dan setia menabur apa yang baik, maka suatu kali Tuhan pasti akan memberkati Anda. Mari kita lihat Galatia pasal yang ke-6
Di ayat yang ke-9 firman Tuhan berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Orang-orang yang menabur akan menuai. Orang-orang yang melakukan apa yang baik, kelak mereka juga akan menuai apa yang terbaik yang Tuhan janjikan, apa yang terbaik yang Tuhan sediakan. Dan itu merupakan upah bagi orang-orang yang setia, bagi orang-orang yang berlaku baik dalam hidupnya. Mari tetaplah berbuat baik, jangan tunggu nanti, tapi lakukanlah sekarang. Dan teruslah lakukan kebaikan kepada siapapun, baik itu kepada pimpinanmu, kepada atasanmu, kepada orang tuamu, kepada orang-orang di sekitarmu. Saya percaya apa yang kau tabur, dengan segala apapun yang kau berikan, yang kau lakukan dengan hatimu yang tulus, dan kau selalu melakukan apa yang baik, maka suatu saat nanti ada masanya Tuhan pasti akan memberkati hidupmu, dan Tuhan menyediakan apa yang menjadi kebutuhanmu. Jangan khawatir, karena orang-orang yang baik, mereka tetap akan diperhatikan dan dipelihara oleh Tuhan. Sekalipun di musim yang sulit, mereka tetap akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.